Definisi fungsi itu menghubungkan setiap elemen pada himpunan A dengan tepat satu elemen terhadap himpunan B. Nah, di sini apa yang dinamakan fungsi itu? Nah, fungsi itu himpunan A, setiap himpunan A memiliki satu pasangan di himpunan B. Misalkan contoh kayak ini. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, ini satu. Nah, yang ini bisa kita katakan fungsi karena ini setiap himpunan A-nya memenuhi atau mempunyai pasangan terhadap himpunan B-nya. Nah, di sini contoh lagi. Di sini bukan merupakan fungsi. Nah, kenapa di sini bukan fungsi? Karena di sini di himpunan A-nya itu terdapat dua rangkap dan ada bilangan yang kosong, nggak ada pasangannya. Selanjutnya penyajian fungsi. Nah, di penyajian fungsi ini saya memakai 4 cara, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua himpunan pasangan menentukan, yang ketiga tabel, yang keempat grafik. Sebelum itu kita contohnya ada misal P, himpunan P itu terdapat 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan Q dan Q itu 2, 5, 7, 10, 13, dan 17. Nah, fungsi atau P atau F dari P ke Q itu rumusnya adalah F sama dengan X, di mana X-nya ini adalah X kuadrat ditambah 1. Sebelum itu pertama-tama kita tentukan daerah asal atau domain. Yaitu di sini teman-teman P dengan 1, 2, 3, 4. Yang kedua itu ada daerah kawan atau daerah domain. Itu adalah Q dengan nama 2, 5, 7, 10, 13, 17.
Selanjutnya ada daerah hasil atau rank. Nah, di mana daerah hasil atau rank ini kita belum mengetahui. Cara mengetahuinya itu kita cari satu-satu menggunakan rumus ini. Ini kita cari ranknya. Fx kita masukin rumusnya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dengan p nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita masukkan F1-nya. F1 itu berarti X-nya diganti 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. F2-nya 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. F3-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 3 kuadrat plus 9 ditambah 1, 10. F4-nya 4 kuadrat ditambah 1, 16 tambah 1 sama dengan 17. Nah, dari hasil ini kita dapat menemukan itu daerah hasil atau rank. Dimana ranknya itu 2, 5, 10, 17. Dengan hasil rank yang tadi kita sudah dapatkan, kita tentukan caranya, yaitu pertama diagram tanah. Di sini. Kita buat diagram tanahnya. Ini ada himpunan P, di sini himpunan Q. Nah, himpunan P-nya 1, 2, 3, dan 4. Q-nya itu 2, 5, 7, 10, 13, dan 17. Nah, dari hasil yang tadi kita dapatkan, 1 itu hasilnya 2. Dan 2 itu hasilnya 5. Dan 3 itu hasilnya 10. 4 hasilnya 17. Yang kedua yaitu ada pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan itu apa? Kita memasangkan antara domain dengan ranknya. Ya kan di sini kita pasangkan itu domainnya itu sini ada 1, domainnya ranknya 1, hasilnya 2. Dan 2 hasilnya 5.
3 hasilnya 10, dan 4 hasilnya 17. Selanjutnya ada tabel. Ini ada tabel. Kita buat tabelnya ini tabel X. Ini F-nya. Nah, X ini sama, itu himpunan P 1, 2, 3, 4. Nah, Fx ini yaitu hasil ranknya atau dominan daerah hasil atau rank. A1 itu 2 itu 5, 3 itu 10, dan 4 itu 17. Selanjutnya itu grafik. Ini kita buat grafiknya. Di sini ada hasil ranknya 2, 5, 10, 17. Nah, di sini kita akan potong. Tadi 1 hasilnya itu 2, dan 2 hasilnya itu 5, tiga hasilnya 10, dan 4 hasilnya 17. Sehingga didapatkan grafik dari suatu penyajian fungsi tersebut dari hasil ini. Sekian penjelasan dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi aljabar yaitu fungsi polinomial. Yang dimana di sini ada soal f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, sini tuh kita faktorin dulu, yang dimana akan menghasilkan f(x) sama dengan x plus 1 kuadrat. Nah, ini tuh gimana dapatnya? Caranya ini. Nah, x plus 1, x plus 1, yang dimana x dikali x itu x kuadrat, x dikali 1 sama dengan plus x, 1 dikali x sama dengan plus x, dan 1 kali 1 hasilnya plus 1, dimana x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, sekarang kita masuk ke akar-akar paparan, yang dimana x apa sih? Tadi lupa. Selanjutnya kita masuk ke bagian akar-akar fungsi, yang dimana nilai x itu 1 atau sama dengan fx itu sama dengan 0. Nah, begini. Fx sama dengan 0, yang kita masukkan x plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena kuadratnya kita akan hilangkan, maka kita akan akarkan semuanya. Dimana akar x plus 1 kuadrat akar 0. Dengan 0, maka x plus 1 sama dengan 0. Sekarang kita cari sumbu y ya. Nah, kita masukkan jadi itu x sama dengan y1. Jadi ini adalah dari potong sumbu x yaitu y1. Sekarang kita mencari titik potong sumbu y, di mana sekarang kita cari titik potong sumbu y, di mana x sama dengan 0.
kita masukkan, maka 0 tambah 1 dengan 0, maka begini. Sekarang kita cari titik sumbu potong Y, dimana X sama dengan 0. Oke, kita masukkan X0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 1, yang hasilnya akan sama dengan 1. Maka ini adalah hasil dari sumbu Y, dimana 0,1. Karena kita masuk ke grafik. Yang mana X itu min 1, maka sudah jadi min 1. Dan Y itu 1. Jadi akan bentuk seperti ini. Seperti yang kita ketahui, jika X plus C akan bergeser ke sebelah kiri sebanyak C satuan. Nah, di sini karena X plus 1, maka si grafik ini akan bergeser ke sebelah kiri sebanyak 1 satuan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pangkat. Apa itu fungsi pangkat? Fungsi pangkat adalah fungsi yang variabelnya berpangkat. Bentuk umum dari fungsi pangkat adalah fx sama dengan x pangkat n. Di sini ada contoh soal fx sama dengan x pangkat 3, hitung nilai dari f2 dan f-2. Untuk x sama dengan 2, f2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk x sama dengan negatif 2 sama dengan f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasil akhir dari nilai f2 dan f negatif 2 adalah hasil akhirnya kita mendapatkan f2 sama dengan 8 dan f negatif 2 sama dengan 8. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya ada fungsi transenden. Fungsi transenden itu adalah fungsi selain fungsi aljabar. Salah satu contohnya ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang menghubungkan antara sudut dan panjang sisi dari segitiga siku. Di sini terdapat segitiga siku dengan sudut alfa. Maka didapatkan rumus sin alfa sama dengan tinggi dibagi miring. Lalu ada cos alfa sama dengan alas dibagi miring. Terus ada sin alfa sama dengan tinggi dibagi alas. Ya, kita contoh soal. Misalnya di sini 5, di sini 4, di sini 3. Berarti sin alfanya sama dengan 4 per 5. Nah, kalau cos alfa berarti 3 per 5. Lalu ada tan alfanya berarti 4 per 3. Selanjutnya yang akan saya bahas itu identitas trigonometri. Ini identitasnya sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Tan x plus y sama dengan tan x plus tan y per 1 min tan x tan y. Tan x min y sama dengan tan x min tan y per 1 plus tan x tan y. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sin x plus y sama dengan sin x cos y plus sin y cos x. Sin x min y sama dengan sin x cos y min sin y cos x. Cos x plus y sama dengan cos x cos y min sin x sin y. Cos x plus min y sama dengan cos x cos y plus sin x sin y.
sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Langsung aja kita bahas ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin 75 derajat. Sin 75 derajat itu kita ambil dari sin 30 ditambah sin 45. Jadi kita pakai rumus yang ini. Langsung aja nggak usah ditulis ulang ya rumusnya. Berarti sin 30 ditambah 45. Sin 30 dari cos 45 tambah sin 45 dari cos 30. Sin 30 itu 1/2. Saya lihat di sini. Cos 45 itu 1/2 angka 2 atau angka 2/2 ditambah sin 45 itu angka 2/2. Cos 30 itu angka 3/2. Lalu dikali 1 kali angka 2 angka 2 per 4 ditambah 2 angka 2 kali angka 3 itu jadi ini penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga ada komposisi fungsi. Untuk penjumlahan sendiri, rumusnya adalah f plus g dikali x sama dengan fx plus gx. Nah, untuk pengurangan sendiri, dia ada rumusnya f dikurangi g. F dikurangi g dikali x sama dengan fx dikurangi dx. Nah, untuk perkalian, f dikali g dikali x sama dengan fx dikali dx. Untuk pembagian, f dibagi g dikali x sama dengan fx dibagi dx. Untuk komposisi fungsi, ada fog dikali x sama dengan f dikali dx dikali gx. Rumus tersebut kita masuk ke contoh soal. Di sini ada fx sama dengan 2x plus 1 dengan gx sama dengan x min 3. Nah, kita masuk contoh ke penjumlahan. Untuk penjumlahan sendiri seperti ini. F plus g dikali x sama dengan fx plus gx. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di sini. Jadi 2x plus 1 ditambah x min 3. Di sini ada 2x plus 1 ditambah x min 3. 2x ditambah x itu adalah 3x. Lalu 1 ditambah min 3 itu minus 2. Lalu kita masuk ke contoh yang pengurangan, yaitu f dikurangi gx sama dengan 2x plus 1 dikurangi x min 3. Nah,
dikurangi, jadi kita kalikan minus ini terhadap kurung yang ada di sini. Jadi 2x plus 1 ini jadi minus x, lalu ini jadi plus 3. 2x dikurangi x sama dengan x, lalu plus 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk perkalian, dia ada f dikali g dikali x sama dengan fx-nya 2x plus 1 dikali x min 3. Ini menggunakan kali pelangi, bisa dibilang seperti itu. Jadi 2x dikali x jadi 2x pangkat 2, lalu 2x dikali minus 3 yaitu minus 6x, lalu 1 dikali x itu jadi x, 1 dikali minus 3 jadi minus 3. Nah, karena ini bisa dijumlahkan, jadi kita jumlahkan minus 6x ditambah x. Jadi hasilnya 2x kuadrat min 5x min 3. Nah, kita masuk ke contoh pembagian. Untuk pembagian sendiri itu f dibagi g dikali x sama dengan 2x plus 1 per x min 3. Nah, karena ini tidak bisa dibagi, jadi dibiarkan seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh komposisi fungsi. Jadi FOG dikali X sama dengan 2. Karena X-nya ini kita ganti dengan GX, jadi kita ganti GX-nya itu X min 3, jadi 2 dikali X minus 3 ditambah 1. Nah, ini tinggal kita kalikan ke dalam angka yang dikurung, jadi 2 dikali X itu 2x, lalu 2 dikali minus 3 itu minus 6, lalu ditambah 1. 2x minus 6 ditambah 1 itu minus 5. Nah, jadi seperti itu operasi pada fungsi. Bagaimana cara menjumlahkan, terus mengurangi, mengalihkan dan membagikan fungsi-fungsi. Bila f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x sama dengan akar x plus 2 dan g sama dengan x akar x min 3. Tentukan f plus minus gx, f kali gx dan f per gx. Jadi f plus gx sama dengan fx plus gx, domain f plus g sama dengan df dituliskan dengan dg. Jadi kita harus cari f domain f nya dulu. Fx sama dengan akar x plus 2, domain f nya sama dengan x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita harus cari hasilnya yaitu x lebih dari min 2. Dan gx sama dengan akar x min 3. dg nya sama dengan x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Hasilnya yaitu x lebih dari 3. Jadi domain f plus g, df dituliskan dengan d, yaitu x lebih dari min 2 diiris dengan x lebih dari 3. Hasilnya x lebih dari 3. Jadi yang perkalian yaitu f kali gx sama dengan akar x plus 2 dikali akar x min 3. Hasilnya di bawahnya sama dengan akar x plus 2 dikali x min 3. Hasilnya yaitu x kuadrat min x min 6. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Di mana fungsi ganjil dan fungsi genap ini merupakan bagian dari fungsi yang dimana bisa didefinisikan. Misalkan kita anggap fungsi itu f. Nah, fungsi genap ini adalah fungsi yang ketika kita memasukkan fx-nya yaitu f min x, dia akan menghasilkan fx. Berbeda dengan fungsi ganjil yang dimana ketika kita memasukkan f min x, dia akan menghasilkan min fx. Nah, fungsi genap ini
yang dimana nilai Y ini bergantung pada nilai X. Ketika X-nya 2 misalkan, jadi 2 kali 2 plus 1, jadi Y-nya 5. Jadi si Y ini bergantung nilainya terhadap si X. Selanjutnya saya menjelaskan tentang fungsi implisit. Nah, berbeda dengan fungsi eksplisit yang dimana variabel bebas dan tingkatnya bisa dipisahkan dengan jelas, si fungsi implisit ini dia adalah suatu fungsi yang dimana variabel bebas dan tingkatnya itu tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Nah, bentuk umumnya yaitu f x, y sama dengan 0. Contohnya yaitu x kuadrat plus 2y plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa si variabelnya itu tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Nah, tetapi ada beberapa fungsi implisit ini yang bisa kita rubah bentuknya menjadi fungsi eksplisit seperti fungsi ini. Nah, fungsi ini itu bisa kita rubah menjadi fungsi eksplisit x kuadrat plus 2y plus 1 sama dengan 0. Bisa kita ubah bentuk menjadi y sama dengan min x kuadrat min 1. Y sama dengan min x kuadrat min 1 dibagi 2. Nah, ini merupakan fungsi eksplisit. Jadi, si fungsi implisit ini bisa kita ubah bentuk menjadi fungsi eksplisit. Nah, tetapi tidak semua fungsi implisit ini kita bisa ubah bentuknya menjadi fungsi eksplisit. Ada beberapa fungsi yang kompleks di mana fungsi ini tidak bisa diubah menjadi eksplisit. Contohnya yaitu bentar, Bang. Tuh 2, 3. Nah, fungsi yang kompleks itu seperti x pangkat 5 plus 4x y pangkat 3 plus 2y pangkat 5 sama dengan 4. Nah, ini merupakan suatu fungsi implisit yang dimana dia itu tidak bisa dirubah bentuknya menjadi fungsi eksplisit seperti yang ini, karena dia merupakan fungsi yang kompleks dan sulit dirubah bentuknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sepotong-sepotong. Nah, apa sih fungsi sepotong-sepotong itu? Fungsi sepotong-sepotong ini merupakan fungsi yang didefinisikan untuk menggambarkan sebuah kondisi nyata yang mana aturannya ini dapat berubah tergantung dengan situasi dan kondisinya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai fungsi sepotong-sepotong. Nah, di sini ada contoh soal di sini. Fx x kuadrat ketika x-nya kurang dari 0. Dan di sini fx sama dengan 1 ketika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Di sini selanjutnya fx sama dengan x ketika x-nya lebih dari 2. Nah, untuk cara penyelesaian ini seperti ini. Kita selesaikan yang ini dulu. Ketika fx sama dengan x kuadrat, berarti di sini fx sama dengan x kuadrat, di mana x-nya itu kurang dari 0. Kita langsung dibuat grafiknya ya. Nah, di sini fx sama dengan x kuadrat ketika x-nya kurang dari 0. Misalkan kita x-nya ini kita ganti dengan 1 ketika x-nya 1. Karena kurang dari 0, karena di sini kan disclaimer x-nya itu kurang dari 0, berarti x-nya itu di min 1, min 2 dan sebelah kiri dari 0 kan. Berarti ketika x-nya min 1, nah, di sini si x kuadratnya itu berarti 1. Dan ketika x-nya min 2 berarti y-nya ini sama dengan 4. Kita ambil sampel segini dulu. Nah, selanjutnya
dari 0 tapi kurang dari sama dengan 2. Berarti enggak. Nah, selanjutnya ketika fx sama dengan x dengan catatan x-nya itu harus lebih dari 2 nih. Kita x-nya lebih dari 2 berarti kita ambil sampel untuk 3 misal. Ketika x-nya 3 berarti ketika x-nya 2 berarti y-nya juga sama dengan 2. Ketika x-nya 3 berarti y-nya juga sama dengan 3. Nah, di sini kita buat grafiknya. Untuk yang pertama dulu, x kuadrat seperti yang kita ketahui, kalau x kuadrat itu grafiknya itu dia akan membentuk ke atas seperti ini. Ketika x kuadrat. Nah, di sini kita masukkan karena di sini disclaimer untuk x yang kurang dari 1 berarti hanya sebelah kiri dari 0 saja. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Tidak. Nah, untuk grafiknya ini seperti ini. Ketika x sama x kuadrat dengan catatan x-nya kurang dari 0 di sini untuk pada grafik yang min 1 dan min 2 ini tertutup karena di sini dia terbuka di 0 dan di sini min 1 min 2 itu termasuk kurang dari 0. Nah, selanjutnya di sini ketika fx-nya min 1 dia syaratnya itu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min 2 berarti di sini. Nah, dan di sini itu tertutup. Kenapa? Karena dia punya batasannya di sini ada sama dengan berarti 0 berarti dia itu bentar. Nah, dari sini dia punya batasan karena dia itu x-nya itu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk yang fx sama dengan x di sini, bentar, stop. Nah, untuk fx sama dengan x ini di sini dia terbuka di 2 dan tertutup di 3. Seperti ini. Kenapa ada yang ada tanda panah seperti ini? Karena di sini kan dia tidak mempunyai batasannya. Di sini dia bilangnya x-nya ini lebih dari 2 berarti ya intinya terbuka di 0 berarti berawal dari 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti ini nah, jadi seperti ini yang dimaksud dengan fungsi sepotong itu. Seperti yang kita tahu juga kan kalau fungsi itu ketika kita uji garis vertikal dia ketika kita uji garis horizontal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa suatu grafik dikatakan sebagai fungsi ketika kita uji garis vertikal seperti ini. Misal di sini dia hanya memotong satu titik saja seperti itu. Nah, ini juga kita uji garis vertikal seperti ini dia hanya memotong di satu titik saja seperti itu. Nah, di sini kan merupakan ini yang dinamakan dengan fungsi sepotong-sepotong. Di sini kan dia tidak berhubungan satu sama lain ya. Nah, sesuai dengan definisinya yang mana fungsi sepotong-sepotong ini merupakan situasi nyata yang akan berubah tergantung dengan kondisi tertentu. Misalkan seperti ini ketika dia x kuadrat itu ya ketika x-nya kurang dari 0 dan ini kan semuanya berbeda-beda tidak ada berhubungannya dengan satu sama lain seperti itu.